Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, aduh, punten ya, terlambat. Gak apa-apa Pak, santai Pak. Ya. Emang Stad. Alhamdulillah, awalarna Ya Pak. selamat. Bu Febi, hatur nuhun tadi jamaah pada seneng banget tuh. Alhamdulillah, sami-sami Pak Am. Banyak Gemperna yang- dugikeun ka ayeuna ya teh aduh. Wah, Gemper Pak, abdi ge di piwarang angkat heula keluar bumi nya. Gemper. Diusir lah. opi orang keluar heula nya. Perlu ditindak lanjuti Pak itu. Iya, banyak yang minta, nanti Iya. kita atur lagi. Buka kelas. Dalam bentuk ini kelas, jadi fokus gitu. Iya. Bos, jadi Iya, Pak. teh iya nya bos. Nan anu sieun ka pamajikan belah kenca kitu nya bos ya. Ya gitulah. Ya, tos ahnya. Kita langsung mulai saja ya. Ya, itu Pak, teh Enggak. temanya seperti yang Pak Ferry inginkan ya. Pak Taufik Pak. Oh, Pak Taufik. Oh iya, bukan Pak Ferry. Ini makhluknya udah ada nih Pak. Lah, Udah saya benying. Aya Pak Taufik nanya, Ada alhamdulillah. Pak. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Ya, langsung naroskan tentang kematian yang indah nya bener teh. Ada rewas oge saya teh tah. Adakah kematian yang indah, Pak? Iya. Baur. Ente orang kaji ada itu ya. Ya, Justru kita itu. mulai justru aja ya. itu. Ya, mengapa? Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mohon maaf terlambat 15 menit. Tadi kan biasanya karena Isya setengah 8, 8.45 ya. Sekarang jam 7.45. Sekarang jam 8. Oke. Kita langsung saja. Ini usulan Pak Taufik ya, minta dibahas meraih kematian yang indah gitu ya. Tadi ada ungkapan emang ada gitu kematian indah. Itu ada. Sebenarnya mati itu apa sih, teman-teman sekalian? Yuk, kita buka surat Az-Zumar ayat 42. Jadi yang namanya mati menurut Quran, menurut firman Allah, ini kita merujuknya pada firman Allah. Karena saya dan teman-teman kan nggak bisa mewawancarai siapapun ya. Gitu. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikul lati qadha 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Allah memegang, menahan nyawa seseorang saat kematiannya dan nyawa orang yang belum mati ketika tidur. Teman-teman sekalian coba Anda perhatikan. Jadi orang yang tidur dan yang mati menurut konsepsi ayat ini sama. Ruhnya ditahan. Allah memegang, menahan, ya tawaffal anfus, jadi menahan, memegang, ya, nyawa seseorang saat kematiannya dan nyawa orang yang belum mati ketika tidur. Allah menahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya. Jadi bedanya apa? Kalau orang yang mati emang nggak dibalikin lagi ruhnya. Dan melepaskan nyawa lain sampai waktu yang ditentukan. Jadi nanti yang tidur mah dikembalikan lagi. Tapi sampai waktu yang ditentukan. Nanti satu saat juga tidak akan dikembalikan lagi. Sungguh peristiwa itu terdapat tanda-tanda kebesaran. Tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi yang menarik ayat ini diakhiri dengan inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dalam hal ini, dalam kejadian kematian itu, pada peristiwa tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah
bagi kaum yang berpikir. Nah, ini hakikat kematian. Menurut Al-Quran itu, mati adalah ruh yang ditahan di sisi Allah dan tidak dikembalikan lagi. Orang yang tidur, ruhnya ditahan, dikembalikan lagi. Makanya kalau kita mendengar orang yang meninggal, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hakikat kematian menurut Az-Zumar ayat 42. Teman-teman sekalian, bagaimana orang itu tidak akan mati sebelum melewati sebuah pintu yang namanya syakaratul maut. Kalla idza balagatit taraqi. Apabila nafas telah mendesak sampai kerongkongan. Wa qila man raq. Dikatakan, siapa yang dapat menyembuhkan? Jadi kalimat siapa yang dapat menyembuhkan maksudnya apa? Kalau nafas itu sudah di kerongkongan, kita tuh nggak akan bisa sembuh lagi, ya, tidak akan bisa lanjut hidup kita. Dia yakin, dia di sini maksudnya orang yang syakarat. Sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, jadi kalau kita mati nanti, saya meninggal, sadar sakarat, maka saya akan tahu inilah perpisahan saya dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Maksudnya menahan rasa sakit. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu akan digiring, kamu akan dihantarkan. Jadi menurut ayat ini, orang yang syakarat itu menahan rasa sakit sebenarnya. Dan ini dikuatkan juga dengan doa Nabi SAW saat menghadapi syakaratul maut. Nabi SAW wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin, ba'da sholat subuh, tepatnya beliau wafat itu waktu duha. Ya. Jadi Nabi SAW itu meninggalnya hari Senin pada waktu duha. Makanya kalau ada yang bilang meninggal yang bagus itu Jumat, nah bisa terbantahkan Nabi Senin. Jadi sebenarnya meninggal mah bukan Sabtu, bukan Rabu, bukan Jumat. Tapi dalam keadaan apa kita mati. Nah, di saat Nabi akan wafat, Nabi itu minta kepada istrinya agar disediakan segayung air. Ketika air sudah ada di depannya, beliau memasukkan tangannya. Lalu dengan tangan yang basah, beliau usap wajah. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, ringankan saya dari sakitnya syakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, ringankan aku dari sakitnya syakarat. Allahumma hawwin. 3 kali. Baru setelah itu beliau mengatakan as-salata, as-salata, as-salata wa ma malakat aimanukum. Jaga oleh kalian salat, 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 dan jaga amanah yang ada di genggaman kalian. Teman-teman sekalian, jadi ternyata wasiat Rasul terakhir kepada umatnya, salat dan jaga amanah. Itu kunci, teman-teman sekalian. Kalau kita jadi guru, ya jaga amanah kita sebagai guru. Kudu jadi guru yang amanah, kudu jadi dosen yang amanah, kudu jadi ayah yang amanah, kudu jadi ibu yang amanah, kudu jadi suami yang amanah, istri yang amanah, karyawan yang amanah. Jadi kuncinya itu amanah. Dan ini disampaikan beliau saat beliau mengatakan, ya Allah, ringankan aku dari sakitnya syakaratul maut. As-salata, 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 wa ma malakat aimanukum. Salat, 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 jaga amanah yang ada di tangan kamu. Gitu. Makanya semua orang akan dimintai bertanggung jawab tentang amanah yang ada di genggamannya. Kita sebagai ayah akan dimintai pertanggung jawab. Amanah ayah itu apa? Amanah suami, amanah istri, amanah ibu, amanah kita sebagai karyawan misalnya. Nah, ini salah satu yang diwasiatkan Rasul, dan ayat ini dan doa Nabi Allah ringankan aku dari sakitnya syakaratul maut dikuatkan oleh ayat ini. Wal taffatis saqu bis-saq, dan bertaut kiri
betis kanan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Dalam bahasa Sunda itu ada bahasa yang sangat mewakili. Tipe pereket nahan kanyeri. Kalau orang Sunda tipe pereket, jadi ada orang yang ketika sakit akan nahan sakit. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini gambaran syakaratul maut. Kenapa saya perlu ungkapkan? Karena ini termasuk masalah gaib. Jadi kalau masalah gaib itu kita nggak boleh menebak-nebak. Kita tidak boleh mengira-ngira, tapi kudu tekstualnya ada. Ya. Ketika bicara tentang mati, ya tentu dokter punya takaran mati itu apa secara medis. Tapi kalau mati dalam terminologi agama tadi, ruhnya ditahan, tidak dikembalikan lagi. Lalu syakaratul maut itu akan terasa sangat sakit. Nah, tapi Pak Am, saya lihat ada yang di ICU seperti tidur aja, tiba-tiba berhenti aja semua alatnya begitu. Ya, kita tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi pada orang itu. Kita kan tidak tahu kan apa sesungguhnya yang terjadi. Ya, terus di sini ada kalimat penting, dia yakin itu waktu perpisahan dengan dunia. Jadi teman-teman sekalian, ada orang yang ketika mau berpisah dengan dunia itu ngasih isyarat, ngasih kisi-kisi, ngasih clue, ya kan? Ngasih clue. Apa aja lah, kita baru mengatakan, oh pantesan, nah gitu, ya, oh gitu. Tapi ada juga yang tidak ngasih kisi-kisi. Gitu. Tergantung orang itu maunya ngasih tanda-tanda atau tidak. Nah, ada salah seorang jemaah umroh yang kemarin Desember 2019 ya, karena terakhir umroh itu di Februari 2020. Per Maret itu udah nggak boleh ada yang umroh. Baru dibuka lagi 3 bulan yang lalu, itu pun sekarang ditutup lagi. Nah, ada jamaah umroh yang Desember 2019 bareng sama saya. Umurnya 51 tahun. Dia punya sobat ngaji. Bareng di kajian Islam intensif itu sebelahan. Nah, dia teh bilang, ayah, nggak nyangka ya umur mah itu Ibu Susan, temen mama, meninggal ayah. Hari Minggu teh ngomongin Bu Susan yang meninggal. Gitu. Ngobrol aja gitu ya. Nah, terus tiba-tiba beliau ini nelpon ibunya, Bu, besoknya tuh ya, maafkan saya belum bisa membahagiakan ibu. Nelpon deh, Bu, maafkan saya belum bisa membahagiakan ibu. Jadi kata ibunya 3 kali nelpon ke ibunya minta maaf. Terus minta maaf ke anak-anaknya, minta maaf ke suaminya. Nah, jam 10 apa setengah 11, tiba-tiba sesek. Jadi ditalkinkannya tuh sama anaknya yang sedang Zoom belajar. Suaminya nggak ada, anak yang paling gede nggak ada. Nah, anaknya yang SMA lagi belajar, lagi daring. Tiba-tiba dipanggil sama ibunya, ya. Nah, sambil ibunya teh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tapi kemudian bilang gini, telepon ayah. Telepon teh. Suaminya teh ditelepon. Jadi suaminya itu menyaksikan istrinya syakaratul maut melalui video call. Karena almarhumahnya bilang, telepon ayah. Nelpon ayah, maafin mama ya. Terus baca la ilaha illallah 3 kali, meninggal aja. Jadi proses cuma 7, nggak sampai 10 menit, 7 menit katanya. Sesek, panggil anaknya, sebelah kamarnya kan gitu. Dan kenapa alhamdulillah saya bisa denger gitu loh. Ya kan? Manggil, ternyata ibunya lagi sesek gitu. Tapi ibunya lagi baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, terus gitu, subhanallah. Telepon ayah,
Jadi si suaminya teh, jadi kata suaminya, oh, jangan ditutup, jangan ditutup. Kebayang nggak? Suaminya di jalan, ya, mendengar istrinya lagi ngucapin la ilaha illallah, keadaan si suaminya lagi nyetir dan ditemenin oleh anaknya. Kata anak, kan saya takziah ke rumahnya ya. Nah itu kata anaknya nggak nyampe 10 menit. Nah maksud saya apa? Kenapa ibu ini pagi-pagi nelpon ke ibunya kan gitu, minta maaf ke ibunya sampai 3 kali, ke suaminya minta maaf, ke anak-anaknya minta maaf. Nah itu dia yakin itu waktu perpisahan dengan dunia. Berarti itu apa? Ada yang memang si tanda gitu, tapi ada juga yang tidak, teman-teman sekalian. Nah terserah nanti teman-teman mau ngasih tanda atau tidak ya, nanti gitu, terserah gitu. Ya, nah tipe malaikat pencabut nyawa. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Jadi ada dua, teman-teman sekalian. Ini bukan kata saya, Anda lihat ayatnya ya di sini. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Jadi ainu paksa gitu. Ainu lembut lalaunan. Kalau kita buka baju anak kita ya, yang masih kecil mau memandiin, pasti kan pelan-pelan, ya pelan-pelan, penuh cinta. Tapi boleh jadi ada yang kasar. Nah, teman-teman sekalian, ternyata malaikat pencabut nyawa itu ada dua, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Nabi itu pasti dicabut nyawanya oleh malaikat yang lembut. Selembut-lembutnya malaikat tetap sakit. Buktinya Nabi mengajari kita, Allahumma hawwin alaina fi syakratil maut. Ini tipe malaikat pencabut nyawa. Nah, tadi Pak Taufik mengatakan ada gitu yang meninggal bahagia tersenyum, itu ada. Seperti halnya ada yang menangis. Menangis saat nafas terakhir itu ada, teman-teman. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika datang kepada mereka kematian, dia berteriak, kembalikan saya. La'alli a'malu sholihan fi ma tarak. Supaya saya beramal soleh. Kalla innaha kalimatun wa. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu perkataan sia-sia. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai mereka dibangkitkan. Nah, jadi ada orang yang saat mati itu nangis dia. Kembalikan saya ke dunia. Dia belum siap mati. Gitu. Qala rabbirji'un. Tuhan balikin saya ke dunia. Saya mau berbuat baik. Tapi katanya, dikatakan pada orang itu, kalla, sekali-kali tidak. Maksudnya, nggak mungkin. Kamu nggak mungkin. Kamu minta balik untuk beramal soleh. Nggak mungkin. Nah, itu kalimat sia-sia. Itu kalimat sia-sia saja. Nah, di hadapan mereka ada dinding sampai mereka dibangkitkan. Ini yang menangis. Tapi ada juga teman-teman tersenyum saat nafas terakhir. Jadi yang tersenyum itu rohnya. Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, mereka meneguhkan istiqomah. Jadi kuncinya istiqomah. Maka malaikat akan turun, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, bergembiralah, surga menunggu kamu. Kalau bahasa letterlocknya, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah padamu. Kebayang nggak Pak Bu? Orang itu mati, ruhnya lepas dari jasad, terus dihibur, surga menunggu kamu. Nah ini yang saya sebut sebagai tersenyum saat nafas terakhir. Nah sahabat-sahabat sekalian, berarti kan kita kudu berjuang.
bagaimana agar kita ini mati dalam keadaan paradoks dengan kelahiran kita. Saat kita lahir, kita nangis. Orang tua kita tersenyum. Ya, dokter yang membantu juga tersenyum. Gitu. Tersenyum. Ya. Kitanya nangis. Nah, mudah-mudahan kalau kita meninggal nanti, biar kita yang tersenyum. Orang di sekitar kita yang menangis. Ya. Istri kita menangis, anak kita menangis, teman-teman kita nangis. Kitanya tersenyum. Jadi kudu kebalikan dengan lahir. Kalau lahir mah kitanya nangis, orang sekitarnya tersenyum. Nah, nanti kalau meninggal, menurut ayat ini ada yang dia itu oleh malaikat diberi kabar, jangan takut, jangan sedih. Surga menunggu kamu. Nah, pertanyaan sebelum itu, ini penguat saja untuk yang tadi. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, bersabda Nabi, saat jenazah dibaringkan dan orang-orang mengusungnya, bila jenazah soleh, ia berkata, segera bawa aku ke kubur. Namun jika tidak soleh, ia berkata, celaka, mau kemana aku dibawa? Seluruh makhluk mendengar suara teriakan itu, kecuali manusia yang tidak bisa mendengarnya, sebab akan mengagetkannya. Jadi teman-teman sekalian, ternyata menurut hadis ini, kalau orang meninggal itu, bila soleh, dia bilang, qaddimuni, cepat saya bawa ke kubur, cepat saya kubur. Tapi kalau tidak soleh, dia akan bilang, ya wailah, aina yadhabuna biha. Aduh cilaka, saya mau dibawa kemana? Nah, hal yang terpenting dari materi ini adalah bagian yang ini. Usaha meraih kematian indah itu gimana? Gitu. Setelah kita bedakan, ada yang tersenyum, ada yang menangis, ada yang menyesal, ya, ada yang happy. Gitu. Nah, sekarang bagian yang penting dari kajian ini, usaha meraih kematian yang indah. Apa sih yang harus kita usahakan? Pertama, mulai dari sini. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu hanya diperintah Allah dengan ikhlas. Menaatinya semata-mata karena jadi semata-mata karena menjalankan agama. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita ingin tersenyum saat mati itu, lurusin orientasi hidup kita. Kita lakukan semua dengan ikhlas. Cari nafkah yang ikhlas. Saya ingin halal. Maka orang kalau udah nawaitu cari nafkahnya ikhlas, mualah gitu, nyerempet kiri, nyerempet kanan, halalin segala cara, itu nggak akan lurus, udah ikhlas. Ya. Kalau kita jadi orang yang diberi amanah jabatan, kalau kita ini menerima dengan ikhlas, maka apa? Kita tidak akan tergoda apapun kecuali kita jadi orang yang amanah. Nah, ini poin pertama. Makanya ingat nggak tadi, orang yang tersenyum itu, alladzina qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Terus istiqomah, itu kan namanya jalan hidupnya itu dia mulai dari segala sesuatu dengan keikhlasan. Yang kedua, kita ini manusia butuh nasihat yang berulang-ulang. Saya berani jamin bahwa yang saya sampaikan itu jarang yang baru. Betapa tidak teman-teman belajar Islam itu dari mulai TK ya. Ya nggak sih? Betul nggak? TK, SD, SMP, wah, entah berapa ratus ustadz yang sudah Anda dengar. Jadi saya berpikir, yang saya sampaikan ini nggak ada yang baru. Tapi memang kita disuruh untuk mendengarkan sesuatu yang walaupun itu sudah pernah kita dengar, dengarkan lagi. Karena dari mendengarkan itu kadang ada energi lagi, gitu. Alladzina yastami'unal qaul, orang yang mendengarkan perkataan yang bagus lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Perkataan di sini maksudnya adalah nasihat. Jadi kita ini jangan hanya pandai mendengar nasihat, tapi mengikuti apa yang terbaik.
Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang yang telah diberi petunjuk Allah. Makanya kalau ada yang nanya, ciri kita dapat hidayah apa? Cirinya senang dengerin nasihat. Itu ciri orang dapat hidayah. Ini lihat ayatnya. Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang yang telah diberi petunjuk Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang punya akal sehat. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk meraih kematian yang indah itu mulai dari ikhlas. Kemudian pupuklah jiwa kita dengan nasihat. Karena nasihat yang diulang-ulang itu mudah-mudahan jadi energi lagi. Kenapa kita sering mendengar diulang-ulang? 3M. Ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Wah, diulang-ulang. Sudah setahun ini diulang-ulang kalimat itu. Sampai ada lagunya, ingat pesan ibu atau pesan mama. Ya, agar pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu tuh apa sih? Itulah manusia. Emang kudu diulang. Nah, yang ketiga, syukuri waktu. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita ingin meraih kematian yang indah, maka 4 hal harus diperhatikan. Pertama, an umrihi fi ma'afnah. Dihabiskan untuk apa usia kita? Sekarang usia kita sudah di angka berapa? Ini rata-rata kepala 4 ya, Pak Rifka, apa kepala 5? Kepala 4 ya? Alhamdulillah. Kepala 4. Ada beberapa yang udah 5, Pak. Ya. Tapi ada juga mungkin kepala 3, 1, 2 orang ya. Nah, teman-teman, kalau kita udah usia kepala 4, jangan salah loh. 3/4 perjalanan hidup kita sudah kita lewati. Makanya di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, hatta balagha asyuddahu arba'ina sana. Ketika umur seseorang itu sudah 40 tahun tuh. Jadi 40 itu disebut dalam Al-Qur'an masa di mana manusia itu harusnya udah insaf gitu loh. Ya. Kebayang tuh 40 tahun masih can insaf-insaf kumaha. Sementara 3/4 perjalanan hidupnya sudah dia lewati. 3/4 teman-teman. Ya. Kalau usia 40. Jadi kalau tujuan kita Jakarta, tak usia 40 mah udah di Bekasi ya, kan gitu. Lancar di jalan teh, kan gitu. Bisa saja saya mah di Bekasi, hari teman-teman mah sudah di ini Bundaran HI ya kan gitu. Jadi kalau kita tujuannya itu Monas gitu kan, mungkin saya bisa saja ku Allah ditakdirkan masih posisi tadi mana? Bahwa di Purwakarta gitu. Teman-teman mah ada yang sudah di Bundaran Monas ya kan gitu. Ada yang sudah di Tomang kan gitu ya. Nah, atau sebaliknya, saya sudah di Tomang, teman-teman di Bundaran HI gitu kan. Jadi sebenarnya kita perlu mengevaluasi karena kata Nabi tidak akan bergerak kedua kaki manusia di hari kiamat sebelum dia bisa mempertanggungjawabkan 4 hal. Usianya dia pakai apa? Terus masa muda. Nah, kalau udah 40 kemarin masa muda tetap selalu lewat. Nah, kalau masa muda kita tidak bagus, nah berarti kita sama Allah dikasih kesempatan untuk memperbaikinya sekarang. Ya. Nah, masa muda untuk apa? Yang ketiga, wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Didapatkannya dan digunakannya untuk apa? Jadi harta itu cara mendapatkannya bagaimana? Cara memanagenya bagaimana? Gimana memanage harta? Nah, Ibu Febiola yang akan membahasnya nanti, ya kan? Gimana memanagenya? Gitu. Jadi mendapatkannya, terus digunakannya, dimanagenya gimana? Yang keempat, sejauh mana usaha mencari ilmu dan mengamalkannya. Nah ini teman-teman. Jadi kalau 4 hal ini sudah kita pegang teguh, maka insya Allah peluang mati dalam keadaan tersenyum itu besar sekali. Karena apa? Aduh, umur aku gesakia ya. Berarti aku teh kudu ini. Aduh, masa muda aku sudah lewat. Waktu muda teh saya teh banyak melalaikan itu dan ini. Ah, berarti ayeuna masih aya waktu diperbaiki. Terus harta dievaluasi.
di situ ada hak-hak orang lain, kita kasihkan ke yang berhak menerimanya. Terus apa? Aduh, usia segini masa orang tidak diajar agama gitu. Karena menurut Imam Ghazali belajar agama mah fardu ain. Kalau belajar disiplin ilmu masing-masing itu fardu kifayah. Tidak semua ilmunya harus seperti Pak Yoga kan gitu. Bagi-bagi. Tidak semua ilmunya harus seperti Bu Febi, beda-beda. Tidak semua ilmunya harus seperti Pak Taufik atau Pak Rifka. Itu mah kifayah, beda-beda. Ilmunya. Ilmu duniawi kifayah. Tapi ilmu agama mah fardu ain. Semua orang wajib belajar. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, satu, jaga hati kita untuk selalu ikhlas. Ya. Kemudian yang kedua, kita kudu memupuk jiwa dengan iman. Yang ketiga, syukuri waktu. Yang keempat, jangan khianati amanah. Tadi sudah disinggung oleh saya. Bahwa ketika Nabi akan wafat, Nabi mengatakan, jaga amanah yang ada di genggaman kamu. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang beriman, jangan kamu khianati Allah dan Rasul. Maksud khianati Allah dan Rasul itu jangan kamu langgar aturan-aturan Allah dan Rasul. Jangan kamu khianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Padahal kamu sadar kamu punya amanah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau dalam hidup ini kita berjuang untuk selalu amanah gitu. Jadi ayah yang amanah, ibu yang amanah, suami yang amanah, istri yang amanah, anak yang amanah, warga negara yang amanah. Kalau Bapak Ibu punya jabatan pejabat yang amanah, kalau Anda pengusaha yang amanah, wah bisa dibayangkan itu. Memang amanah itu kunci dari segala kebaikan. Kata Nabi, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birra yahdi ilal jannah. Berpegang teguhlah kepada amanah dan kejujuran. Karena kejujuran dan amanah itu akan membawamu kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan menghantarkanmu ke dalam surga. Nah itu jiwa yang amanah. Yang keempat, yang kelima, terus beramal. Beramal. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bila kamu selesai mengerjakan satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan berikutnya dan kepada Tuhan kamu berharap. Nah, teman-teman sekalian, di sini yang dimaksud beramal itu luas ya. Ada amal ibadah, ada amal muamalah, ya. Ada amal jariah, terserah. Kalau amal ibadah kan, kalau amal ibadah itu ya ibadah mahdoh, sholat, saum. Ada lagi amal muamalah seperti memaafkan, membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Itu amal muamalah. Kemudian ada lagi amal amal jariah, yaitu yang kita lakukan sekarang tapi insya Allah pahalanya mengalir. Apakah itu ilmu yang manfaat? Apakah itu anak-anak yang soleh, ataukah sedekah jariah atau wakaf. Terus beramal dan beramal. Dan saudara-saudaraku sekalian, manusia itu hidupnya selalu dalam dirinya ada kompetisi. Ada nafsu amarah, dorongan buruk. Ada nafsu lawamah, jiwa yang suka mengoreksi. Pernah nggak kita merasa nyesel karena pernah melakukan kesalahan? Nah itu lawamah. Ya. Mungkin kita pernah marah sama anak, udah nyesel deh. Nah berarti marah kita itu didomplengi dengan amarah. Makanya setelah reda ada nyesel. Nah itu lawamah tuh. Ada juga nafsu mutmainnah, dorongan untuk berbuat baik. Nah apabila kita masih punya perasaan bersalah saat melakukan kesalahan, bagus. Berarti nafsu lawamahnya masih hidup. Dan nafsu lawamahnya inilah yang mengantarkan kita kepada pertobatan. Tapi ada orang yang berbuat salah, udah nggak merasa bersalah. Nah, orang kayak gini tidak akan pernah bertobat. Ya nggak? Wong dia melakukan kesalahan tidak merasa bersalah. Bagaimana dia tobat?
Di dalam surat An-Nazi'at ayat 44:1, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada keagungan Tuhan dan menahan diri dari hawa nafsunya, kalau hawa nafsu itu konotasinya sudah negatif ya, maka sungguh ya surga tempat kembalinya. Menahan diri dari dorongan-dorongan yang buruk, surgalah tempat kembalinya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi ternyata untuk tersenyum saat kita wafat itu butuh perjuangan melawan diri kita sendiri. Karena musuh terbesar dari diri kita adalah jiwa kita sendiri. Dan motivator terhebat untuk diri kita ya, diri kita sendiri. Jadi betapa kompetisi nafsu itu yang akan menentukan apakah kita ini berada di track yang betul atau salah. Kompetisinya. Kalau yang memenangkan itu nafsu amarah, pasti kita banyak berbuat kesalahan. Kalau yang dominan pada diri kita itu nafsu mutmainah, insya Allah amalan-amalan mulia itu yang akan muncul. Yang ketujuh tentu saja berjuang menjauhi dosa. Teman-teman sekalian, nah ini yang paling sulit dari semuanya. Sebenarnya ibadah dengan menjauhi dosa itu susah kan ya, menjauhi dosa. Tahajud susah, tapi dibanding dengan menjauhi gibah, lebih sulit menjauhi gibah sebenarnya. Makanya kalau saya sodorkan pilihan, mana yang lebih mudah, menjauhi dosa atau beramal soleh? Saya berani jamin, beramal soleh lebih gampang daripada menjauhi dosa. Makanya di ayat ini, intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa terlarang, jadi mau dosa besar, mau dosa-dosa yang lain yang kecil, kami pasti hapus kesalahan-kesalahanmu dan kami akan masukkan kamu ke surga. Teman-teman sekalian, ini kan imbalannya bagus banget. Dihapuskan kesalahan, dimasukkan ke surga. Kenapa coba? Susah. Dah kalau gampang mah hadiahnya bukan surga, sepeda. Mun gampang mah. Coba sebutkan 5 nama ikan. Nah, Pak Rifka pasti dapat sepeda. Ikan jambal roti, ikan tawes, ikan emas, ikan koi, ikan koki. Kasih hadiah sepeda. Jadi kalau ingin gampang, kalau ingin surga susah, ujiannya susah, pertanyaannya susah, challenge-nya susah, yaitu menjauhi dosa. Nah, kemudian yang ketujuh, nah ini menjaga kehormatan orang lain, teman-teman sekalian. Jadi jangan sepelekan martabat dan kehormatan orang. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Tidak boleh satu kaum menghinakan, mengolok-olok kaum yang lain. Asa ayyakunu khairum minhum. Boleh jadi kaum yang kamu olok-olok, orang yang kamu hinakan itu lebih bagus darimu. Wala nisa'um min nisa. Wanita tidak boleh saling mengolok-olok wanita lain. Asa ayyakunna khairum minhunna. Boleh jadi wanita yang kita olok-olok itu lebih mulia. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu mencari-cari kesalahan dirimu. Jangan kamu menggunakan panggilan-panggilan buruk. Bi salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang enggak taubat, tidak taubat dari menyepelekan, tidak taubat dari menggunakan panggilan-panggilan buruk, itulah orang yang zalim. Berarti kan kita kudu jaga kehormatan orang. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, ya orang yang beriman, jauhi prasangka-prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya prasangka buruk itu dosa. Wala tajassasu, jangan kamu hanya melihat orang itu sisi negatifnya saja. Jadi kalau kita lihat orang jangan negatif nawai atau tingali da orang teh sebutut-bututnya orang, sebejat-bejatnya orang ada sisi baik dan sebaik-baiknya orang ada sisi bejat. Wala yaghtab ba'dukum ba'd, dan satu sama lain jangan menggibah. Jangan menggosip ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Kalau kamu menggosip sama dengan kamu makan bangkai saudaramu. Fakaritumu, tentu kamu jijik.
Ya jijik. Jadi kalau Allah ini memberikan umpama yang begitu buruk kepada orang-orang yang bergibah. Nah, teman-teman sekalian, jaga kehormatan orang lain. Biasanya kalau kita termasuk orang yang menjaga kehormatan lain, insya Allah Allah akan menjaga kita. Ya, man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan, Allah akan permudah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Kalau kita suka menutup aib, maka Allah tutup aib kita. Sahabat-sahabat sekalian, semoga kita bisa tersenyum saat nafas yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang saya sebut yang pokok-pokoknya. Karena dari yang pokok-pokok ini nanti ada kembangan-kembangan lainnya. Sementara itu ya Pak Rifka, jangan dulu buka forum tanya jawab. Oke. Kasih dulu kesempatan untuk pengayaan. Oh iya. Ya. Siap. Nah, ini nanti Bu Febi boleh menambahkan, Pak Yoga menambahkan, ya. Siapa Pak Adam, Pak Ferry, Pak Ferry tong naros wae nambahan. Kan? Wah, mau naros saya nama. Ampun. Ampun. Naros kengengan sekali-kali tambahan atau pasiana. Ya. Oh, iya. Ya, itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Ya, ini pokok-pokok pikirannya saja, karena kalau detail mah ada semuanya juga butuh proses. Ya, butuh proses. Ya. Baik, terima kasih. Begitu teman-teman, ada yang mau menambahkan tuh, cek Pak Am, oke. Ulah akan nanya, menambahkan. Cikan. Kita tunggu 1-2 menit, Pak. Biasanya kalau mau menambahkan maharare saya, Pak. Biar ada pengayaan. Pengayaan ya. Ini biasanya kalau yang mau menambahkan atau pengayaan mau jagonya teh Bu Sasas, tapi Bu Sasasnya tidak hadir ini, Pak. Mungkin sedikit Pak Aam. Pak, Mangga Bu Febi. Ya memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Akang Teteh dan Pak Aam. Memang tadi waktu lihat topik ini, aduh saya juga jadi gemeteran ya Pak Aam ya. Karena kan tidak bisa dipungkiri bahwa topik kematian ini bukan bukan topik yang sering kita bicarakan gitu ya. Karena mungkin ya boleh dikatakan pada umumnya masih ada kekhawatiran takut mati gitu kan. Itu kan suatu hal yang dialami oleh banyak orang. Ya takutnya karena mungkin nggak siap itu mungkin ya Pak Am ya. Merasa belum siap, merasa belum siap untuk apa yang dibawa ke sana, belum siap apa yang ditinggalin di sini, masih kepikiran keluarga dan lain-lain. Cuma mungkin tetapi kita juga harus waspada, ya Pak Am, mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Bahwa jangan sampai kita itu begitu takutnya kepada mati, jadi kayaknya berusaha lari terus gitu dari kematian. Ya maksudnya bukannya jadi oke, kita punya ketakutan, jadi kita siap-siap deh gimana nih caranya gitu. Tapi kan banyak juga yang kemudian berusaha menikmati dunia dengan sepenuh-penuhnya seolah-olah dia nggak akan mati gitu. Kan ada juga yang mengambil jalannya seperti itu. Mumpung masih hirup, tentunya. Mumpung masih hirup gitu ya Pak ya. Wah, marilah hajar gitu kan. Jadi saya sendiri merasa iyalah masih takut, ditanya masih takut mati nggak? Ya takut lah karena belum merasa siap gitu ya Pak. Dari sisi ilmu agama, waduh masih jauh gitu kan, amal-amal juga masih sedikit, tapi kan kita nggak bisa kayak gitu terus, jadi harus disiapkan gitu. Dan saya berpikir kita mempersiapkan kematian itu bisa dengan apa yang Allah titipkan untuk kita, misalnya kayak Kang Adot gitu kan, profesinya samalah sama Kang Yoga, jadi dosen. Nah itulah mungkin jalan amalnya untuk mempersiapkan kematian yang indah misalnya untuk menjadi guru
yang bisa jadi panutan, membagi ilmunya juga pol-polan gitu ya. Jadi mungkin sekarang ini kalau ditanya sudah mempersiapkan kematian belum? Ya dikit-dikit lah Pak Am gitu ya. Kalau ditanya bisanya apa? Ya mungkin kayak tadi saya bisanya sharing keuangan. Ya biarlah Bismillah karena itu Allah yang titipkan. Ya itu yang saya lakukan itu, mudah-mudahan itu bisa jadi tambah-tambahan amal. Maksud saya menyampaikan ini ya mungkin saling menyemangati ya Pak Am ya, supaya kita juga tidak terlalu takut menghadapi kematian dan bertanya-tanya kumaha ini teh caranya mempersiapkan, padahal semua orang saya yakin Allah tuh sudah siapkan. Ini jalan amalnya ini, sok mangga gitu kan. Tinggal kita menggali aja jalan amalnya kita apa gitu. Dan mungkin mencari amalan unggulan kita gitu ya mungkin Pak Am ya, yang kan ada orang cita-cita katanya saya mah pengen meninggal teh lagi sholat gitu kan, saya mah ingin meninggal teh lagi baca Quran. Ya mungkin yang bisa kita lakukan memperbesar probabilitas itu terjadi gitu. Jadi ya sok atuh rajin sholat gitu atau tilawahnya yang rajin, jadi probabilitas nanti kalau meninggal lagi baca Quran atau lagi sholatnya jadi lebih besar gitu. Mungkin itu sih Pak Am yang bisa ditambahkan. Ya, terima kasih Bu Feby ya. Teman-teman sekalian, tadi ada kata yang sangat penting sekali untuk digarisbawahi. Kita ini bisa menyiapkan kematian sesuai dengan amanah yang Allah titipkan. Tadi Bu Feby mencontohkan ya, yang jadi dosen, jadilah dosen yang pol-polan, yang amanah. Gitu. Di sini ada pengusaha, jadilah pengusaha yang betul-betul bisa menjadikan itu lahan untuk bisa tersenyum di saat kematian. Makanya tadi saya cantumkan poin menjaga amanah. Nah itu supaya setiap orang bisa tahu. Ini sebenarnya ada kaitan juga dengan materi yang 2 minggu lalu sudah kita bahas ya, kalau nggak salah pintu surga, betul nggak Pak Rifka? Ya, pintu surga. Pintu surga. Pintu surga yang saya sebutnya ayat 20 manya teu asup hiji oge kan gitu. Tina 20 teh manya tina 20 teh hiji ge teu asup gitu. Saya setuju dengan yang disampaikan Ibu Feby. Jadi sekarang ini yang dimaksud dengan kalau ditanya kamu siap mati enggak? Ya saya tidak siap karena amal saya bawa apa gitu. Kalau bisa berilah saya kesempatan untuk beramal. Makanya ada kan ya Allah beri hamba umur yang panjang dan berkah. Panjang di sini bukan sekedar panjang definitif, tapi panjang amal solehnya. Kalau ada hadis siapa yang ingin dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, bangunlah silaturahmi, itu panjang umur di situ, panjang amal solehnya. Tapi memang diakui, kata Nabi, orang yang sebaik-baik manusia itu mantola umruhu hasuna amaluhu. Panjang umurnya, panjang kebaikannya. Gitu. Terima kasih Bu Feby. Kelihatannya Pak Taufik juga mau menambahkan ini. Enggak, Pam. Itu aja yang barusan Pam yang terakhir katakan. Kayaknya yang jelek itu yang panjang umurnya, tapi jelek kebaikannya. Mungkin jelek, Bang ya. Yang panjang umurnya, jelek keburukannya. Panjang keburukannya. Panjang keburukannya. Nah, betul. Jadi Nabi itu menyebut, Pak Taufik, teman-teman, orang yang baik, maksudnya gini, orang yang beruntung gitu. Khairun nas, sebaik-baik manusia, satu anfa'uhum linnas, yang banyak memberikan manfaat sama orang. Jadi teman-teman yang pengusaha, niatkan, aku berjuang supaya banyak orang yang kerja di tempat aku, gitu. Supaya banyak orang yang dapat manfaat dari usahaku. Nah, anfa'uhum linnas. Yang kedua adalah yang tadi, mantola umruhu hasuna amaluhu. Panjang umurnya, panjang kebaikannya. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang suka menebar keburukan dan panjang umurnya, panjang keburukannya. Nah, gitu. Ya, makasih Pak Taufik. Nah, kelihatannya Pak Capung nih, udah nggak sabar juga nih.
Enggak sih, cuman tadi menambahkan bahwa saya setuju dengan konsep bahwa kematian itu harus indah, bahwa kita harus bisa tersenyum menghadapi kematian. Dan saya pikir itu secara buat kata-kata itu sebuah ada keindahannya gitu di situ gitu. Saya jadi ingat cerita kalau ada di Jepang sih kalau nggak salah ceritanya. Saya baca bahwa ada kakek-kakek tertawa tiwi gitu, ditanya kenapa ini, oh saya mau menghadiri kematian mantan saya, katanya. Loh kok ketawa gitu? Iya, kalau dia meninggal berarti saya sebentar lagi, katanya begitu. Jadi ada segi positif bahwa nanti saya akan bertemu dengan mantan saya di surga atau dimanapun ya, maksudnya yang orang itu percaya. Jadi ada artinya dalam menghadapi kematian kita harus selalu berpositif thinking gitu, karena dengan kita selalu berpikir positif mungkin ada jalannya gitu Pak menuju ke sana. Ya gitu. Nah, yang Pak Capung sampaikan ini ada kaitan dengan sabda Rasul gini. Siapa yang rindu bertemu Tuhannya, maka Tuhan merindukannya. Siapa yang benci bertemu Tuhannya, takut bertemu Tuhannya, maka Tuhan pun benci bertemu dengan dia, gitu. Man ahabba liqa'ahu, siapa yang senang merindukan bertemu Allah, ahabballahu liqa'ah, maka Allah pun akan merindukan orang itu. Nah, jadi maksudnya bahwa kita ini berjuang mengisi hidup dengan amalan-amalan. Semoga saya bisa mati tersenyum gitu. Ya. Teman-teman pernah dengar cerita Ali Banat yang Ali Banat yang sakit Ali Banat Australia. Ya kan? Itu teh kudu jadi contoh apa? Dia kan pengusaha muda ya. Kaya gitu. Tapi begitu sadar bahwa dia bakal mati ya, dia gunakan kekayaannya untuk kebaikan gitu. Jadi sebenarnya bukan takut tapi kudu menyiapkan diri kan gitu. Sebenarnya menyiapkan diri. Iya. Berarti karena kematiannya makin ditakuti, makin dekat kan stres orang kan gitu. Orang sih mau. 2 minggu ke depan ya Pak Am ya. Apa? Untuk 2 minggu ke depan masalah kekayaan yang baik menurut Islam itu seperti apa ya Pak Am ya? Nah, karena kan kekayaan apa saja kan gitu, apa memang harus berupa finansial kan gitu ya, atau kekayaan apa kan gitu ya? Enggak. Tapi nanti dibantuin sama Bu Febi. Saya mah nanti ahlinya tuh Bu Febi kalau udah bicara kekayaan. Nah, saya paling poin-poinnya oke, nanti Bu Febi kedah hadir untuk menambahkan yang disarankan Pak Ferry. Jadi sebenarnya memang kita perlu membahas konsep kekayaan dalam Islam itu apa sebenarnya. Asik. Kaya itu apa gitu. Ya. Manggalah Pak Ferry. Naon saya masih siap. Toh di sini banyak yang akan menambahkan kalem. Asal nodong Kak Momi. Momi siap. Insya Allah bisa ya Momi. Oke. Yang lain ada yang mau menambahkan? Ini Pak, saya bukan mau bermaksud bertanya, cuma ini aja, apa namanya, mengenai tanda-tanda itu yang orang mau meninggal itu suka memberikan tanda-tanda, itu tuh bisa dilatih Pak, atau kadang-kadang saya kemarin enggak sama Teti ngomong, iya nya mun saya maut, iya nomor ATM gitu nah. Tapi ayo nama dicepeng heula ku saya kan gitu. Ya gitu. Nah itu teh kumaha ya. Lebay atau henteu Pak gitu. Sebenarnya memang kalau saya baca bukunya Ar-Ruh yang ditulis oleh Ustadz Ibnul Qayyim. Jadi ada orang yang diberi semacam insting kematian gitu. Tapi ada juga yang tidak, Pak Rifka. Nah, memang ada beberapa yang
sepertinya dia itu sudah tahu, sudah merasa dekat gitu loh dengan kematian itu. Tapi baru bisa disimpulkan setelah dianya meninggal. Iya. Nah, tapi ada juga yang memang sama sekali tidak ada itu. Jadi itu mah Pak Rifka nggak bisa diprogram, nggak bisa dilatih, ya kan gitu. Nggak bisa diprogram, nggak bisa dilatih. Ini ada juga jamaah saya ya gitu. Tapi ini mah saya juga masih muda, waktu itu umur 30-an. Pak Rifka mah mungkin belum nikah saat itu ya. Lagi lucu-lucunya Pak Rifka juga. Saya masih ingat umur saya 32. Kenapa ingat? Karena saya ya tahu bahwa dia itu umurnya 31. Kami sama-sama anaknya masih kecil gitu ya. Gitu. Masih ingat hari pertama teman main badminton gitu ya. Sok badminton. Najan sok untuk olahraga saja. Saya kaget hari Minggu jam 8 saya dapat telepon. Dan dulu mah belum ada HP ya. Telepon ke rumah gitu. Ternyata teman saya ini meninggal. Akhirnya saya datang. Meninggalnya teh habis cuci mobil, lagi sarapan, kayak kesedak gitu, keselak. Ya. Terus pupus, jadi umurnya 31 tahun, saya 32 waktu itu. Nah, yang menarik adalah istrinya cerita, Kang, ke saya. Sebenarnya kan dia teh pernah bilang, nanti liburan panjang mau bawa anak-anak ke Singapura. Hari tama piknik ke Singapura teh mewah, Pak Rifka hari tama kan gitu. Singapura. Jadi ngomong sama istrinya apa? Yuk nanti liburan panjang. Nah, itu udah tiba-tiba teh, mah anak-anak cuti kan lah. Itu teh dia bilang mau liburan panjang teh jauh hari gitu. Nanti aku akan atur deh cutinya gitu. Berarti kan sudah ngomong sama istri. Nah, tiba-tiba pulang dari kantor teh, mah itu anak-anak cuti aja ya, bolos aja lah, izin aja. Kenapa? Orang ke Singapura teh aja. Jadi anak-anak teh Jumatnya teh asup izin ke Singapura teh cenah Jumaah, Sabtu, Minggu sore pulang. Jadi dipercepat si liburan jeung barudak teh. Terus apa? Diuruskan teh asuransi pendidikan barudak teh. Diuruskan. Pokoknya mah menguruskan asuransi, mempercepat liburan. Nah, gitu. 2 bulan setelah itu dia meninggal. Jadi seperti apa ya? Seperti dia tuh mempersiapkan. Nah, itu yang kata Ustadz Ibnul Qayyim dalam bukunya Ar-Ruh, ada yang diberi insting kematian. Tapi ada juga yang memang tidak. Atau dia ada tapi dia nggak mengekspresikannya. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Rifka, apakah itu bisa dilatih? Nggak juga, itu bawaan masing-masing. Tambahan mungkin Pak Am. Ya. Saya juga yang saya ingat itu pernah 3 kali mengalami seperti mau mati gitu kan. Pertama waktu kecil 3 brus ka sumur, wah paeh ya. Terus kedua waktu arum jeram perahu terbalik gitu kan. Wah paeh ya bener kan gitu. Karena udah nggak ada apa-apa lagi tapi hirup keneh wae. Terus yang ketiga jatuh waktu manjat tebing gitu kan, hangernya putus terus langsung lepas ke bawah sampai itu karena dinamis talinya aja, jadi cuma pantat saya yang kena tanahnya tuk kayak gitu. Paeh ya kan gitu. Jumeneng keneh wae gitu. Tapi dalam arti saya pernah mengalami hal yang iya jadi paeh ya, efeknya terjadi kan gitu. Mungkin juga ya pada saat nanti ketika ajal menjemput itu iya jadi beneran gitu. Tapi itu udah 3 kali pernah saya rasakan paeh ya kayak gitu Pak.
begini Pak Ferry, kalau kita lihat ayatnya, wadzonna annahul firaq. Dzonna itu yakin, ini mas saya mati. Kalau iya mah kan jigana paeh gitu jigana. Kan iya, jigana paeh keur arung jalan. Jigana ragira. Jigana. Jadi jigana mah teh acan. Tapi kayak Pak Ferry, iya mah yakin paeh ya, tangke bakal gitu. Jadi iya oke, iya mah yakin ya yakin. Gitu. Hari tadi kan jigana kan, hari jigana memang itu jigana paeh ya, jigana mah acan. Berarti harus tetap memakai kata jiganang kayak jigana paham. Begitu datang deh jiganaan. Walaupun jigana tapi engke pada satu titik yakin tah iya gitu. Ya. Nanti Kang Capung itu ngapal pisan. Gitu. Eta meureun Dot tibalik teh Dot, karena teorinya Pak Hengki katanya jin koinnya Pak Dot itu tibalik. Pasti pas si Hengki ngeberantas orang Batak orang kacau Pak. Iya betul. Ada lagi. Ini sampai jam berapa ini Pak? Kasih berapa ini lagi nih? Mau jam 9 boleh. Ya, mulai boleh terlambat tapi berakhir mah kudu disiplin. Jadi jangan sampai tidak disiplin dua-duanya nggak apa-apa. Ya, Pak. Iya. Satu lagi lah kalau boleh Pak, sok mangga tuh satu lagi. Bisi ini mah. Ada yang penasaran? Pik, penasaran kan itu? Pertanyaan lah. Sok. Boleh Kak? Pak Ustadz Am. Pertanyaan sekarang. Mangga. Jadi topik deh Graso. Maaf. Ini Pak, beberapa kali menyaksikan kematian begitu ya. Nah itu ada yang kelihatan si jasad itu tersenyum begitu. Tapi ada juga yang melotot gitu Pak. Malah sampai ke atas, malah katanya kita harus segera menutupnya. Itu dikarenakan dia tuh melihat ruhnya dicabut oleh malaikat. Nah ini kan si ruh ini lagi diambil nih. Mereka ngikutin si matanya itu. Nah antara jasad dan ruh itu masih berhubungan begitu? Atau bagaimana? Nah itu yang satu. Termasuk nanti yang tadi yang tersenyum itu. Begitu, kelihatannya indah, mendapatkan keindahan, jadi si jasadnya itu tersenyum. Kemudian dihubungkan dengan kalau kita memandikan jenazah itu kita kan tidak boleh kasar katanya gitu. Betul. Karena si mayit masih merasakan, padahal kalau menurut pemikiran kan sudah terlepas. Nah masih merasakan ya, karena kalau pemikiran sih itu kan sudah terlepas dengan ruhnya. Nah itu bagaimana keterangannya Pak Am? Itu yang pertama. Yang kedua ini ada dalil katanya karena kita di musim wabah ini kalau jenazah itu disolatkan atau ada yang menyolati 40 orang dengan tidak musyrik kepada Allah, maka dijamin si orang itu masuk surga. Nah sedangkan kalau itu sahih begitu, sedangkan di zaman wabah ini kan orang yang meninggal karena COVID itu kan susah kita untuk menyolatkannya begitu. Nah itu bagaimana Pak Am dengan dalil itu? Terima kasih Pak Ahmad. Amin. Oke, yang pertama di dalam hadis diungkapkan ada seorang sahabat yang dekat dengan Nabi. Tentu sangat soleh sekali orang itu. Dan Nabi mentalkinkan orang itu. Lalu orang itu tampak matanya melotot, Pak Taufik, ke atas. Oleh Nabi ditutupkan matanya. Kata Nabi, innar ruh tabi'ahul basar. Innar ruh tabi'ahul basar. Ada saat di mana orang yang meninggal itu ingin menghantarkan ruh dengan matanya. Jadi itu hadis sahih.
Dan orang yang matanya terbelalak ke atas belum tentu jelek. Kenapa? Wong ini orang yang disayangi Nabi. Bu, Pak, kalau orang itu tidak dekat dengan Nabi, tidak mungkin sedang syakarat Nabi hadir di situ, menyengaja datang. Dan Nabi menutupkan matanya. Lalu Nabi mengatakan, Inna ruh tabi'ahul basar. Sebenarnya ada saat mata kita itu ingin melihat ruh. Nah, tapi ada juga memang yang dia lepaskan ruhnya tanpa mau diikuti oleh tatapannya. Jadi tiap orang beda-beda, Pak Taufik. Tapi jangan kita menganggap orang yang matanya melotot itu jelek. Tidak juga. Tidak. Nah, bagaimana dengan tersenyum? Ini tersenyum juga tidak bisa jadi ukuran sebenarnya. Karena yang dimaksud dengan tersenyum yang saya bahas tadi itu tersenyum ruhnya, bukan fisiknya. Ya. Jadi tersenyum itu ruhnya, bukan fisik, gitu. Karena di dalam ayat tadi, hatta idza jaa ahaduhumul maut, dalam ayat tadi, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Itu tatanazzal itu di dalam tafsir Ibnu Katsir diungkapkan bahwa itu indal hudur. Jadi yang diberi ucapan selamat itu ruhnya. Jadi yang dimaksud tersenyum itu bukan jasadnya, tapi ruhnya. Sehingga kita tidak bisa mengukur baik dan tidaknya kematian itu dari tampilan jasad. Tidak bisa kita ukur dari situ. Itu, ya. Tapi kita tentu perlu husnuzon kepada siapapun yang meninggal, ya, kudu husnuzon. Semoga itu tanda-tanda kebaikan. Tapi kita nggak boleh memvonis, wah, si itu mah mautna matana meni molotot jika nama nyeri. Nah, nggak boleh gitu. Oh, si itu mah molotot jika nama tarik pisan dicabutnya. Nggak boleh begitu. Tidak boleh. Atau si itu meni tersenyum kayaknya dia itu orang yang sangat baik. Nah, itu masih oke. Karena kan husnuzon. Jelas ya? Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua. Kemudian, apa tadi tuh? Yang meninggal. Menyolatkan. Ya. Begini Pak Taufik, sebenarnya kalau orang soleh itu bakal banyak yang mendoakan. Jadi hadis yang mengatakan 40 itu bukan berarti kudu dihitung 40 orang. Jadi bagi saudara-saudara kita yang meninggal karena COVID dan harus ditangani dengan prokes COVID, ya nggak usah khawatir kalau orang soleh mah kalem. Dan tidak ada yang menyolatkan juga yang akan berhadapan sama dia. Nah, jadi kalau masalah menyolatkan banyak ya dan tidak mah itu kaitannya dengan status sosial juga. Oke, saya kasih contoh. Ada ustadz di kampung, ya, bari ngojek, bari ngajar barudak, hidup dengan segala kekurangan, tapi tetap berjuang ngajar ngaji di masjid, meninggal dia. Ya. Menyolatkan sahat. Di kampung eta kan 10 orang, 20 orang. Tapi ada ustadz kondang, sering di TV, sering di YouTube, sering di mana, meninggal, menyolatkan ribuan, ya, jutaan. Nah, sebenarnya kemuliaannya yang maha tahu Allah. Mungkin kalau bicara perjuangannya lebih dahsyat anu di kampung teh, anu bari ngojek. Terus ngajar ngajinya juga tidak ada yang memperhatikan kehidupannya. Tapi kalau ustadz kondang mungkin sekali datang teh dapat honor yang besar. Kemudian dieluk-elukan, dijemput, ada yang pakai pesawat. Nah, kalau lihat dari segi perjuangannya kan lebih dahsyat anu di kampung teh. Kalau lihat jumlah yang menyolatkan, lebih banyak si ustadz yang populer teh. Nah, jadi itu sebenarnya nggak bisa jadi takaran. Nggak bisa, teman-teman sekalian. Jadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ada orang yang disolatkan oleh 2 orang saja, tapi luar biasa. Sebenarnya dia itu orang yang sangat soleh, banyak berkontribusi dalam dakwah. Karena begini,
Kalau Anda bicara dakwah, teman-teman, bukan berapa ribu orang yang ikut, tapi seberapa ikhlas kita menyampaikan. Itu sebenarnya. Tolong diingat ya. Jadi kalau kita berdakwah bukan berapa ribu, dakwah orang gagal, naon, nu hadir teh tiluan ngan opatan. Anda pikir dakwah itu diukur dari banyaknya orang? Enggak. Gitu. Dari keikhlasan kitanya, dari komitmen jamaahnya, nah gitu. Makanya saya pernah bilang ke Pak Rifka, hari pengajian teh tong ningali jumlah Pak cenah nu datangan saeutiknya bae pokona mah ngaji we duaan, urang we duaan cek saya teh ke Pak Rifka teh duaan gitu naon gitu ngobrol kan gitu. Nah, ayeuna mah kan masih mendingnya rada istiqomah di 28, 30, 35 da pakai Zoom-nya. Ari keur Lain mah pernah genepan, Pak. nya ari keur nanti waktu offline mah genepan teh. Genepan teh jeung karyawannya Bu Sasas dipaksa hadir. Di genepan teh tadi aslinya mah tiluan orang Pak Rifka Bu Sasas, terus Bu Sasas manggil tak karyawannya tiluan. Kamu ikut cenah kan? Itu kok genepan. Gitu. Datang Pak Yoga hari teh geuningan datang Pak Yoga geus beres ikut teh makan. Nah gitu. Semangat. Artinya apa? Balik sebenarnya saya lagi bercerita kalau masalah jumlah yang menyolatkan itu makin tinggi status sosial orang. Ya kan? Mohon maaf, aya pejabat, tara sholat asli nama, sholatnya kan ukur di kantor bungkul, tara sholat asli sebenarnya. Ya kan? Cuk supir nanti nggak tahu, nggak ngerti saya. Kenapa? Dia tara sholat, sholatnya mun iya we mun aya iya. Ya Allah itu yang menyolatkan banyak banget kan gitu. Pak gimana tuh? Eta mah kumaha Allah cek saya kan gitu. Tang sok suudon ari ka almarhum. Tapi saya mah nggak ngerti. Nah, kalau rumus 40 teh jadi patokan, eta si pejabat nu ahli maksiat, ya kan? Tapi nu nyolat kena banyak. Kenapa? Karena setiap ya departemen di bawah kementerian itu kudu nyolatkeun manehna. Sok gitu. Gaib lagi, digoibkeun, ya kan gitu. Sok kumaha tah. Nah, jadi sebenarnya nggak bisa lah jadi ukuran. Ya jadi yang paling tahu mah hanya Allah Subhanahu wa taala. Udah aja gitu. Yang paling tahu hanyalah Allah. Kita nggak bisa la innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat tampilan kamu, tapi Allah melihat hati keikhlasan kamu kan gitu. Ya, gitu Pak Rifka, Pak Taufik itu ya. Terima kasih Ustaz. Pak. Ya, mungkin saya pikir sudah cukup ya. Jam berapa sekarang? Ya. 100 Pak, mau nitip aja Pak doa. Nanti penutupan doa. Ada beberapa teman kita yang mudah-mudahan bisa dibantu pakai doanya. Ada yang sedang sakit ya? Ya, Pak Anang, Pak. Ya. Ibu Bapak, mari kita akhiri taklim ini dengan disempurnakan dengan doa untuk meraih keberkahan. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Ghafurur Rahim, Ya Allah, ampuni segala kehilapan kami, ampuni segala kesalahan kami, maafkan segala kekeliruan kami, Ya Allah. Bimbing kami semua dengan cinta-Mu, dengan rahmat-Mu, sehingga kami merasa nikmat di jalan kebenaran dan kebaikan. Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni kesalahan kedua orang tua kami, muliakan kedua orang tua kami di sisi-Mu, Ya Rabb. Ampuni kesalahannya, berikan rahmat, cinta kasih sebagaimana mereka tidak pernah lelah untuk menyayangi kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Karuniakan kepada kami keluarga yang penuh mawaddah, rahmah, dan sakinah. Karuniakan kepada kami keturunan yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang bisa menghadapi tantangan zaman. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di antara saudara kami ada yang sedang sakit. Berilah kesabaran, ketabahan. Berilah kesembuhan, Ya Allah, Engkau Maha Penyembuh. Jadikan sakitnya sebagai pelebur bagi dosa dan kesalahannya dan mengangkat martabatnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, karuniakan kepada kami semua kesehatan, berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada kami keberkahan. Ya
Ya Allah, kami yakin cepat atau lambat kami akan pulang kepadamu ya Rabb. Andai satu saat roh dan jasad kami berpisah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami Paham. pamit. Mohon pamit sadayana. Pamit atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, Akang Teteh, hatur Ya, nuhun Bu Febi. Udah ya. Ya, silakan yang mau berangkat karena adalah punya gibah. Duluan ya. Ya, mangga nih nuhun. Dadah semua. Itu ayah geningan eta. Jelema eta ayah. Dewa. Kita ada Mas, ada Pak Ganjar. 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 Brother Ganjar. Punten pisan Capung. Dadah semua. turut berbukanya. Ya, Sas, makasih Bu Sas. Kami sih. Ya. Wino, makasih. Jar. Itu si Ganjar. Ya. Den atau dihurukan videonya Den. Angop. Wah, deket kolam gitu mah, Ikut bela sungkawa, Jar. Oke ya. Ya. Turut Turut berduka cita. Turut berduka cita. Jadi cuma urusan bebas Sare.